Jumpa lagi di program mata kuliah penyuluhan dan komunikasi. Kali ini kita sudah sampai ke materi ke-6 dari mata kuliah ini. Pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang topik memahami penyuluhan pertanian. Materi memahami penyuluhan pertanian membahas 7 komponen, yaitu falsafah, tujuan, ruang lingkup, sasaran, unsur-unsur, pelaksanaan, dan penyuluh. Tujuan pembelajaran di dalam topik kali ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan falsafah penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan tujuan penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan ruang lingkup penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan sasaran penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan unsur-unsur penyuluhan pertanian, mampu menjelaskan pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan mampu menjelaskan penyuluh dalam penyuluhan pertanian. Kita bahas satu persatu. Pertama tentang falsafah penyuluhan pertanian. Dasar falsafah penyuluhan pertanian adalah upaya menolong orang lain untuk dapat menolong dirinya sendiri. Penyuluhan adalah penerang dan penunjuk jalan, dan penyuluhan adalah proses perubahan perilaku. Falsafah penyuluhan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan falsafah pendidikan pada umumnya, karena penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pendidikan non-formal untuk petani dan keluarganya. Dalam mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian, petani belajar sambil berbuat atau melaksanakan materi penyuluhan, dengan demikian mencerminkan aliran pragmatisme dalam diri petani. Pada saat materi penyuluhan disampaikan, banyak petani yang kurang percaya, akan tetapi setelah melihat hasilnya yang kenyataannya memberikan keuntungan, maka petani akan sadar dan percaya, kemudian mencobanya. Hal ini mencerminkan realisme. Tujuan penyuluhan pertanian. Ada tujuan jangka pendek, yaitu untuk menumbuhkan perubahan yang lebih baik pada diri petani, meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan motivasi petani. Adapun tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar dapat hidup sejahtera, terutama masyarakat pertanian. Ruang lingkup penyuluhan pertanian meliputi kunjungan awal, persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Sasaran penyuluhan adalah petani dan keluarga petani. Untuk diperhatikan bahwa petani dan keluarga perlu berkembang sesuai kebutuhan petani dan keluarganya untuk berkembang. Petani dapat mengembangkan kehidupannya menjadi lebih berkualitas, karenanya harus tahu cara-cara mengembangkan diri dalam kehidupannya. Petani sebagai suatu profesi memiliki masa depan yang lebih baik dari saat ini, maka oleh itu dibutuhkan pengalaman baru untuk menggapai masa depan tersebut. Penyuluhan dilakukan dengan menjunjung norma adat istiadat dan kearifan lokal yang dimiliki. Lakukan identifikasi kebutuhan petani dan keluarga sebelum penyuluhan dilaksanakan. Unsur-unsur penyuluhan pertanian adalah semua faktor yang terdapat dalam kegiatan penyuluhan di mana satu sama lain tidak dapat dipisahkan, meliputi yang pertama sumber penyuluhan, yang kedua materi penyuluhan, ketiga sasaran penyuluhan, keempat tujuan penyuluhan, 5 waktu penyuluhan, 6 metode penyuluhan, 7 media penyuluhan, dan yang kedelapan adalah tempat penyuluhan. Pelaksanaan penyuluhan pertanian. 7 hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian, yaitu pelaksanaan penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan, dan situasi yang terjadi. Selanjutnya, penyuluhan fokus pada upaya membantu petani dan keluarganya.
Penyuluhan selalu interaktif dengan sasaran penyuluhan dan bekerja sama untuk tercapainya tujuan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan santai, luas, sehingga mudah diterima. Gunakan metode demonstrasi untuk memperoleh pemahaman, lakukan evaluasi sebelum dan sesudah penyuluhan, dan selalu mengupayakan agar petani dapat dengan mudah menerima hal-hal baru yang disampaikan, sehingga tujuan penyuluhan dapat dengan cepat tercapai. Selanjutnya kita masuk ke penyuluh pertanian. Kita lihat sekarang tugas penyuluh seperti apa. Penyuluh pertanian harus dapat membantu petani mengembangkan atau menata ulang perilaku keseharian, agar petani dapat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi dan menyesuaikan dengan cepat menjadi petani yang modern, tangguh, dan efisien. Hakikat penyuluh adalah membantu menimbulkan kesadaran untuk berubah, membantu memecahkan masalah, menyebarkan informasi dan pengetahuan, mengajarkan keterampilan atau teknologi, menanamkan keyakinan melalui bukti nyata, menggugah swadaya masyarakat agar lebih maju dan memberikan rekomendasi untuk kemajuan. Untuk itu dibutuhkan kemampuan penyuluh, yaitu kemampuan berkomunikasi, sikapnya juga harus baik menghayati profesinya. Kemampuan penyuluh harus paham tentang fungsi, isi, manfaat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang akan disebarkan. Penyuluh juga harus mampu mengetahui karakteristik sosial budaya wilayah sasarannya, bahasa, agama, kebiasaan, dan lain-lain. Penyuluh juga harus mampu mengetahui kebutuhan sasaran. Ada beberapa peran penyuluh, yaitu sebagai fasilitator, mediator, dan dinamisator. Bagian akhir ada 7 pertanyaan untuk dijawab. Yang pertama, jelaskan dasar falsafah penyuluhan pertanian. Yang kedua, jelaskan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang dari penyuluhan pertanian. Yang ketiga, jelaskan 6 ruang lingkup penyuluhan pertanian. Yang keempat, jelaskan siapa sasaran penyuluhan pertanian dan hal-hal yang harus diperhatikan terkait sasaran penyuluhan pertanian. Yang kelima, jelaskan 8 unsur penyuluhan pertanian. Keenam, jelaskan 7 hal yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dan yang ketujuh, jelaskan filosofi, hakikat, kemampuan, dan peran penyuluh dalam penyuluhan pertanian. Jawablah tepat waktu dan lakukan dengan baik sesuai dengan metode menjawab yang disepakati bersama. Setelah mempelajari topik memahami penyuluhan pertanian, Anda diharapkan telah mampu menjelaskan falsafah penyuluhan pertanian, tujuan penyuluhan pertanian, ruang lingkup penyuluhan pertanian, sasaran penyuluhan pertanian, unsur-unsur penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, dan penyuluh dalam penyuluhan pertanian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Selamat belajar. Semoga sukses.